Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Kelompok 5. Di sini dengan saya Hamrosul Ulia yang akan selalu menemani kalian pada malam ini. Tetapi malam ini spesial karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Maxi. Hai Maxi. Hai Oci. Bagaimana kabarnya nih Max? Alhamdulillah selalu baik dong. Oci, bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik terus dong Max. Apalagi di masa pandemi seperti ini, iya tidak? Ya, benar banget. Karena di masa pandemi saat ini benar-benar dituntut untuk selalu menjaga kesehatan. Benar sekali Max. Kira-kira kamu tahu nggak nih pendiri bank terbesar di Indonesia, BCA, dan bagi penikmat Indomie pasti tahu dong dengan yang namanya Indofood. Kira-kira siapa ya pendirinya? Siapa ya? Pasti ada hubungannya dengan tema kita kali ini. Iya dong, tentu saja. Tema podcast pada malam hari ini yaitu mengenai perjalanan karir Sudono Salim nih Max. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita perkenalkan pada malam hari ini ada siapa saja Max. Baik, yang pertama ada Farel. Halo Farel. Halo Max, halo Si. Selanjutnya kita juga ada Salma Aprilia. Halo Salma. Halo Oci, Max. Baik, langsung saja kita berbicara perjalanan keberhasilan bisnis Salim Group. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Sudono Salim? Siapa sih emangnya? Sudono Salim atau Lim Sio Leong merupakan salah satu pebisnis di Indonesia yang mempunyai nama Salim Group. Tahu nggak meliputi apa saja Salim Group itu? Walah, Bapak Sudono Salim yang pemilik Indofood, Indosiar, Bank BCA, Indomaret, dan masih banyak lagi. Oh iya, kamu tahu nggak kalau Bapak Sudono Salim pemilik perusahaan tepung terbesar di Indonesia? Itu apa namanya? PT Bogasari Flour Mills bukan? Yap, benar sekali. PT Bogasari pemiliknya merupakan Bapak Sudono Salim. Gimana ya Pak Sudono Salim mendirikan perusahaan yang banyak dan sukses hingga sekarang? Nah, untuk pertanyaan itu biar dijawab oleh Farel. Nah, jadi gini Max, Osi. Lim Sio Leong atau Sudono Salim lahir dari keluarga petani di Fujian, Republik Rakyat Tiongkok. Pada 19 Juli 1916, nama Sudono diberikan oleh Bapak Soeharto. Sedangkan Salim adalah nama keluarga yang ia pilih. Ternyata Bapak Sudono Salim merupakan keluarga dari Tiongkok nih, Max. Ternyata Bapak Sudono Salim perantau dari Tiongkok, begitukah Cik? Mungkin biar Farel saja yang menjelaskan. Ya benar Max, Osi. Bapak Sudono Salim merantau dari Tiongkok ke Indonesia pada usia 20 tahun. Menggunakan kapal Belanda, ia menyusul kakaknya, Lim Sio Hee, yang telah lebih dahulu merantau ke Indonesia. Tibanya di Kudus, ia bekerja sebagai karyawan pabrik kerupuk. Tak lama, ia beralih menjadi pebisnis cengkeh dan berhasil menjadi bandar cengkeh terbesar di Kudus pada usia 25 tahun. Selain itu Nirel, Lim menjadi penyedia logistik, senjata, dan obat-obatan bagi tentara Indonesia menghadapi Belanda. Ia mengenal Sulardi, kakak Suwit Katmono, dan sepupu Soeharto yang saat itu menjadi perwira logistik. Setelah perang usai, Lim pindah bisnis ke Jakarta bersama Mokhtar Yadi. Lim mendirikan usaha pemberian kredit bernama Sentral Bank Asia yang kemudian berubah nama menjadi Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 1960. Jadi tahu kan Max, Bapak Lim itu dari mana dan kenapa dia mulai merintis usaha di sini? Tentunya tahu dong. Bagus dong kalau udah tahu. Oh iya Max, ternyata Bapak Sudono Salim pernah mengalami putus sekolah ya? Masa Bapak Lim pernah putus sekolah? Ternyata Pak Lim pernah putus sekolah di usia 15 tahun dan kemudian berjualan mie. Coba kita tanyakan sama Farel Cik. Mungkin dia tahu sebenarnya Pak Lim putus sekolah. Iya benar Max, Osi. Bapak Lim pernah putus sekolah pada usia ke-15 tahun dan dia berjualan mie di sekitar wilayahnya. Pak Lim putus sekolah dikarenakan faktor ekonominya. Pak Lim merupakan anak dari seorang petani
yang memiliki ekonomi sangat kurang, sehingga Pak Lim putus sekolah. Wah, ternyata Pak Lim pernah putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, Ci. Iya nih Max, Pak Lim pernah putus sekolah karena ekonomi. Oh iya Max, ternyata ada buku yang berisi laporan tahunan resmi perusahaan Salim Group nih. Udah tahu belum nama buku dan karangan dari siapa? Tentunya sudah dong, Ci. Nama bukunya How Chinese Are Entrepreneurial Strategies of Ethnic Chinese Business Group in Southeast Asia, a multifaceted analysis of the Salim Group of Indonesia, dan merupakan karangan Marlin pada tahun 2007. Lanjutin aja gak sih Max? Masih banyak nih tentang karir Pak Sudono Salim. Ingin tahu tentang semuanya? Nah, ya nih, Ci. Dengarkan dan simak podcast kami hingga selesai. Ya nih Ci, Max, dengerin podcast kita ya. Tahu tidak ternyata Pak Sudono Salim di awal kedatangannya di Indonesia, Sudono Salim hanyalah seorang buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk di Kudus, Jawa Tengah. Bahkan sebelum sampai di Kudus, ia sempat menjadi gelandangan selama 4 hari di Surabaya, sembari menunggu sang kakak menjemputnya untuk berangkat bersama menuju Jawa Tengah. Wow, ternyata perjuangan dari sesosok Sudono Salim tidak begitu mudah ya. Tentu dong Sal, dengan hasil kerja kerasnya, sampai sekarang ia bisa membuat berbagai perusahaan besar di Indonesia. Wah, sangat menarik bukan kisah tentang kerja kerasnya Bapak Sudono Salim? Tentu saja. Lalu siapa sih yang menemani Bapak Sudono Salim untuk memulai merintis bisnisnya? Nah, biarkan para pembicara kita menjelaskan tentang detailnya kisah perjalanan Bapak Sudono Salim merintis bisnisnya. Pasti pada penasaran nih. Kita coba tanyakan langsung yuk pada pembicara kita, Salma. Silakan Salma penjelasannya. Oke, di sini aku akan menjelaskan ya. Sudono Salim menikahi Lilani atau Ricky Mio mendapatkan model bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah seorang saudagar ternama di Kudus. Dari model itulah Sudono Salim mampu mengikuti jejak sang mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus. Wah, ternyata istri Sudono Salim adalah Lilani. Beruntung sekali ya Ibu Lilani mendapatkan suami seorang tokoh besar di Indonesia. Wah, kisahnya ternyata cukup menarik ya, Ci. Lalu, apakah Bapak Sudono Salim bisa langsung sukses menjadi bandar cengkeh dari hasil modal mertuanya? Tentu tidak dong Max, pasti ada dong pengalaman pahit di balik kesuksesan Bapak Sudono Salim. Tahu gak kalau seorang Sudono Salim pernah mengalami pengalaman pahit? Pastinya sih pernah mengalami pengalaman yang pahit. Memang kisah pahitnya seperti apa sih? Ya, pasti ada dong. Tapi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Salma. Pada penasaran ya kisah baiknya Bapak Sudono Salim? Ini nih kisahnya. Sudono Salim harus mengalami pengalaman pahit kembali karena bisnis cengkeh yang dikelolanya tersebut bangkrut. Bukan dari kesalahannya sendiri, bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi berhenti. Alhasil, ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Wah, ternyata mengalami kerugian selama 3 tahun lama juga ya. Pastinya dengan hasil yang sekarang, Bapak Sudono Salim tak segampang itu untuk menyerah. Tentu saja dong Ci, sangat lama. Setelah Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Dengan memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis, hingga bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Wah, ternyata dibalik semua itu Pak Lim mempunyai sifat yang gesit dan juga mampu melihat peluang bisnis hingga menjadi seorang pengusaha. Keren juga Pak Lim. Hahaha. Iya nih, ternyata Pak Lim punya sifat seperti itu ya.
Enggak sampai itu saja, Max. Oci, Pak Lim pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Mau tahu kan apa solusi usaha lainnya? Tentu mau dong Salma. Emangnya apa sih Sal? Tahun 1945, pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Donald Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Salim juga melihat bangsa yang masih berjuang melawan Belanda. Wah, ternyata di balik semua itu Pak Lim mempunyai sifat yang gesit dan juga mampu melihat peluang bisnis yang hingga menjadi seorang pengusaha. Keren juga Pak Lim. Hahaha. Iya nih, ternyata Pak Lim punya sifat seperti itu ya. Enggak sampai itu aja, Max. Oci, Pak Lim pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Mau tahu kan apa solusi usaha lainnya? Tentu mau dong Sal. Emangnya apa sih Sal? Pada tahun 1945, pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Donald Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Selain itu, Pak Lim juga melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali untuk berbisnis kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara pejuang. Nah, aku mau menambahkan apa yang Salma sampaikan nih, Max. Tak henti sampai di situ. Setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya anggota Tentara Angkatan Laut. Wah, insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam. Karena di keadaan kacau pun ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan, bukan? Iya nih, ternyata insting Pak Lim sangatlah di luar nalar ya Ci. Benar sekali, Max. Lanjut enggak nih? Lanjut aja Ci, biar Salma yang menjelaskan Ci. Betul nih, Oci, Max. Nih, selain produksi sabun dan produk yang dibutuhkan tentara, khususnya Angkatan Darat, Pak Lim pada tahun 1950 membuka bisnis barunya di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit. Ini juga muncul karena Pak Lim setelah membaca keluhan masyarakat yang mengeluh tidak mampu membeli barang yang dijual secara tunai nih, Max. Nama perbankan yang didirikan oleh Pak Lim, Sentral Bank Asia, bukan sih, Sal? Benar sekali, Ci. Namanya Sentral Bank Asia. Pada tahun 1960, bank tersebut didirikan. Setelah kinerja Bank Sentral Asia dapat dikatakan mapan, ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Tepung terigu Pugasari ada sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan produk nasi. Wah, setelah membuat produk sabun dan produk tentara, khususnya di Angkatan Darat, ternyata Pak Lim juga mendirikan Sentral Bank Asia atau yang sering dikenal Bank Sentral Asia atau BCA. Benar, Max. Asia yang dikenal Bank Sentral Asia merupakan perbankan yang didirikan oleh Pak Lim. Jadi gimana? Udah tahu kan tentang karir Pak Lim atau Pak Sudono Salim? Udah dong, Sal. Berkat kamu sama Farel, aku sama Max jadi ngerti nih perjalanan karir pengusaha di Indonesia, yaitu Pak Lim atau Sudono Salim. Bener gak nih, Max? Iya nih, benar yang dikatakan Oci. Berkat kamu sama Farel, aku sama Oci jadi lebih mengerti tentang karir perjalanan Pak Lim atau Sudono Salim. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang perjalanan karir Pak Sudono Salim. Pesan yang dapat diambil, teruslah berjuang hingga hasil kau tuai. Kayaknya ya, serta rekan saya Maxi, dengan dua pembicara kita Farel serta Salma.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.